Halo guys, kita ketemu lagi. Nah, ini cuacanya mendung terus dan tidak ada panas ya. Kita pasti juga bingung bagaimana cara kita mau menjemur burung kesayangan kita jika tidak ada panas ya. Mendung terus tiap hari, dari pagi sampai sore itu selalu mendung. Dan kita bingung bagaimana cara kita mau memanaskan atau menjemur si burung, dan kita tidak tahu bagaimana caranya. Sebenarnya gampang, tidak usah kalian panik. Kalau di kondisi ternakan kandang burung lobet kalian ya, itu yang mau indoor ataupun outdoor. Nah, nanti akan jelaskan bagaimana caranya atau solusinya mengatasi jika burung kita tidak dijemur ya, atau jarang sekali kena panas ya. Nah, saksikan videonya. Jangan lupa kalau sudah menonton videonya kalian like, kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar langsung update video terbaru dari saya. Nanti saya jelaskan bagaimana solusinya agar burung itu tetap aman walaupun tidak kita jemur atau kita panaskan. Oke? Let's go. Nah, ini kondisi kandang saya. Ini semuanya lagi angkrem dan ada juga yang mau angkrem atau siap untuk bertelur, tapi saya liburkan dulu. Dan cuacanya sudah sangat-sangat lama sekali ya, udah satu tahun. Maksudnya setahun tuh dari 2022 sampai 2023 ya. Itu jarang sekali panas, dan saya juga bingung mau menjemurnya bagaimana. Nah, kalian bisa lihat nih cuacanya di luar. Ini mendung sekali ya. Tuh, mendungnya sangat-sangat gelap, dan dari pagi tadi sampai sore tidak ada panasnya atau terik matahari. Jadi saya bingung juga mau menjemur si burung itu bagaimana ya. Nah, kalian jangan bingung, nanti saya kasih tahu solusinya. Tidak usah panik. Ternakan kalian atau robot kalian tetap sehat dan masih bisa bertelur ya. Nah, langsung saja. Kalau kalian kondisi kandang kalian di outdoor ya, di outdoor itu kalian jangan terlalu panik karena dia sudah memiliki sistem udara atau ventilasi yang cukup besar karena outdoor. Jadi kalian tidak usah bingung walaupun dia tidak terkena terik matahari, tapi harus kalian sesuaikan juga nanti sewaktu-waktu mataharinya itu muncul ya. Jadi kalian tidak perlu bingung mengangkatnya ataupun kalian memindah-mindahkannya. Jadi sudah kalian setting dengan tata letak cahaya di tempat kalian ya. Tempat kalian bagaimana, kalian harus atur dia bisa kena matahari dan tidak kena matahari ya. Jangan terlalu tersorot atau terkena matahari secara langsung, itu sangat bahaya dan bisa menyebabkan kematian ya. Harus kalian atur, karena kalau outdoor itu cukup gampang ya, tidak usah ribet masalah di sinar matahari. Tapi yang kalau harus kalian antisipasi adalah angin ya. Kalau di outdoor itu resiko terbesarnya adalah angin, dan kalau kena angin dan hujan yang begitu lebat, dia pasti kena ke kandang ternakan kita ya. Nah, kalau yang indoor seperti saya indoor ini dalam ruangan. Maaf, rumah saya ya sederhana saja. Di dalam ruangan saya cukup mengatur ventilasi atau siklus udara ya. Kita buatkan jendela, ventilasi dari genteng-genteng, dan saya di depan rumah itu gerbang yang cukup lebar dan cukup luas untuk keluar masuknya angin dan sirkulasi udara yang cukup segar ya. Nah, ini berhubung ada mobil saya, jadi saya masukkan dulu, tapi tetap gerbangnya saya buka ya untuk mendapat udara yang segar ya. Jadi di dalam tidak pengap dan tidak terlalu dingin. Nah, ini kalau yang di indoor ya, kalian harus mencari ruangan yang cukup tidak terlalu sempit dan tidak terlalu sumpek. Jadi kalian menatanya juga rapih ya. Dan ini saya cuman gantung-gantungan saja. Saya tempel-tempelkan tembok dengan jendela yang cukup banyak dan luas juga. Jadi udara tidak terlalu ungkep dan tidak terlalu panas. Tapi kalau kalahnya di indoor, dia jika kalau terlalu panas sekali atau terik matahari yang terlalu menyengat, dia pasti akan suhunya akan naik ya, akan naik sekali, dan kita akan juga bingung. Nah, jadi kalau yang kalian misalkan bingung sinar matahari, jangan kalian panik, tidak usah kalian jemur pun tidak apa-apa.
Karena robot itu sistem daya tahan tubuhnya itu cukup kuat, jadi dia tidak perlu terlalu kena terik matahari yang begitu menyengat ya. Jika kalian mempunyai indukan yang ingin kalian panaskan atau kalian jemur, kalian harus siapkan dulu yang mana indukan yang kalian akan mulai jemur ya. Nanti waktu pagi hari ataupun siang hari kalau ada panas, itu bisa kalian panaskan ya, bisa kalian jemur ya. Biasanya kan kalau siang hari tidak boleh dijemur. Nah, tapi kalau misal ini, kalau waktu ada kesempatan di siang hari, kalian keluarkan saja si robot dan jemur di luar ya. Itu tidak apa-apa karena trik sinar matahari waktu mendung itu tidak terlalu menyengat seperti waktu tidak mendung ya. Itu cukup aman, jadi kalian bisa jemur dia sempat kalian. Kalian jemur robot kalian berapa menit itu terserah kalian. Kalau saya biasanya 30 menit ya. Kalau misalnya jarang sampai ditemukan panas, biasanya saya diamkan dia sampai sepuasnya saya jemur ya. Itu tidak apa-apa, itu bagus, tidak terlalu membahayakan si robot juga ya. Bisa kalian mandikan, bisa kalian jemur juga. Nah, kalian harus mencari kesempatan trik matahari di mana dia akan muncul dan kapan. Kalau misalnya ada kesempatan di pagi hari panas, kalian jemur. Kalau waktu ada siang, kalian jemur juga. Waktu sore, kalian jemur juga. Itu terserah. Misalkan 3 hari tidak ada panas, 1 harinya ada panas, kalian bisa sempatkan itu cukup sehari saja ya. Kalian masukkan lagi kandang, itu masih baik buat kondisi si burung ya. Tidak perlu sesering mungkin dipanaskan ya. Jika ada kesempatan, misalkan seminggu cuma 1 kali, kalian sempatkan menjemurnya. Nah, yang penting sirkulasi udara ya. Sirkulasi di kandang kalian cukup bagus, cukup lebar dan tidak terlalu sempit. Dari ventilasi kalian juga tertata rapi. Mau kalian ruangnya kalian buka seperti tempat saya ini, mau ada garasi mau tuh di dalam rumah tapi yang penting pintunya dibuka, ataupun ventilasi jendela yang kecil gini yang penting ada sirkulasi. Nah, nanti sewaktu-waktu dia akan terkena sinar matahari. Waktu kita misalnya lagi sibuk, waktu sinar matahari misalnya pagi atau siang menyorot, dia akan tetap masuk dan akan menimbulkan udara hangat di dalam serta menyejukkan si robot ya. Nah, itu saja. Jadi tidak perlu kalian harus, wah robot saya kalau tidak dijemur pasti akan mati, pasti akan sakit, akan pilek dan akan mencret. Nah, itu tetap kalian harus tetap antisipasi. Tapi kalau resikonya di musim yang terlalu mendung itu adalah terlalu lambatnya robot itu menetas atau memproduksi telurnya ya, agar menjadi embrio, karena cukup susah ya, karena terlalu dingin dan itu tidak terlalu bagus buat perkawinan si burung robot dan dari telurnya juga. Pasti kebanyakan akan zong atau tidak akan menetas ya, alias telurnya yang dingkram itu gagal. Nah, kalian antisipasi saja dengan susuannya ya. Susuannya kalian tingkatkan, makanannya kalian atur, itu mau dari jagung, kangkung, atau dari millet, canary seed, millet merah. Nah, itu kalian bisa campurkan semua seperti video saya sebelumnya, perbandingan antara 1:1, agar si robot tetap menjaga posisi kesehatan tubuhnya, proteinnya, dan sistem birahinya juga terjaga ya. Karena kalau musim hujan ini cukup berbahaya bagi si robot yang lagi mengangkrem atau siap produksi, dan pasti kebanyakan kegagalan antara tidak jadi dan telurnya itu tidak menetas ya. Nah, yang penting pada intinya mau itu indoor atau outdoor, sistem udara harus terjaga ya. Kalau outdoor juga tetap ada resikonya. Resikonya adalah angin dan air hujan yang masuk seketika ya. Kalau air hujan, waktu terbawa angin yang begitu kencang, dia pasti akan masuk ke dalam kandang kita. Pasti akan, waktu kita lihat kondisi kandangnya akan basah. Dan indoor, dia cukup bagus, tidak terkena hujan, maksud tidak terlalu kena angin yang terlalu banyak. Tapi resikonya kalau indoor, kalian harus menata ruangannya selebar mungkin, serapi mungkin, dan tidak terlalu kotor, dan sirkulasi udaranya harus terjaga, atau kalian buat ventilasi udaranya bagus ya, seperti ini, seperti jendela ataupun ruangan yang
buat masuk anginnya itu juga cukup lebar ya. Nah, itu akan menyehatkan si burung dan tidak akan merusak si burung meskipun tidak ada sinar matahari ya. Nah, kalian bisa tetap aman ternakan kalian. Kondisi-kondisi telur robot yang sering angkrem juga masih aman. Yang penting intinya kalian mengatur sistem pada kandang kalian ya. Nah, itu saja. Pada dasarnya kalau ada kesempatan panas itu mau di siang, pagi, sore, itu kalian sempatkan cukup 1 kali saja, tidak perlu sering-sering. Jika ada seminggu itu cuma kesempatan 1 kali, kalian jemur ya. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa. Semoga video saya bermanfaat dan kalian juga cukup mengerti di udara atau di cuaca yang cukup mendung ini ya, selalu mendung terus dan tidak ada panasnya. Oke, dan kita tidak bisa menjemurnya seperti biasanya. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa. Jika kalian sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Dadah, sampai jumpa. Ayo cepat panas. Let's go, dadah.